Halo darlings, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, hari ini ada yang mau aku ceritain nih. Aku siang ini, sebetulnya dari pagi tadi ya, dari jam 9 kalau nggak salah, jam 10 deh, ngebantuin anakku membuat mind mapping. Dia ini kelas 4 SD ya, tapi sudah sering mendapatkan tugas membuat mind mapping. Walaupun sudah sering, tapi anakku sepertinya masih butuh waktu untuk berlatih. Gak apa-apa ya, yang penting masih mau berlatih. Nah, mind mapping itu sebetulnya bisa membantu anak-anak kita untuk belajar atau menyerap semua informasi yang ada di dalam sebuah materi ya. Tapi mind mapping ini juga bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Jadi perlu terus berlatih, namun tetap harus didampingi. Begitu ya Mams ya. Nah, gimana kalau anak kita masih kesulitan untuk membuat mind mapping? Nah, tetap harus kita dampingi. Kita harus memberlakukan step by step ya. Yang pertama, aku minta anakku tetap untuk menyaksikan video yang disampaikan oleh gurunya melalui Google Classroom. Nah, di situ videonya nggak banyak sih, paling maksimal 5 atau ya nggak sampai 6 menit. Nah, saat dia menonton, dia sambil mencatat poin-poin apa saja yang ada di video tersebut. Nah, proses ini mulai pendampingan kita ya Mams. Nah, saat dia mencatat poin, ada kemungkinan anak kita membuat kekeliruan. Nah, di situ peran kita untuk membantu. Terus, setelah kita bantu untuk meluruskan poin-poin yang ada di video itu, mulai nih peran kita. Dalam hal ini aku membuatkan contoh mind mappingnya seperti apa. Nah, contoh mind mappingnya seperti apa, betul-betul harus melibatkan dia. Jangan sampai kita semua yang membuat contohnya. Minimal mengajak anak itu untuk menjawab pertanyaan kita sambil dia perhatikan caranya. Nah, disitulah peran penting kita untuk mempermudah anak kita. Apa sih mind mapping? Kali ini mind mappingnya akan seperti apa sih? Mind mapping itu sebetulnya contohnya macam-macam. Nanti bisa browsing aja Moms di Google atau bisa diketik mind map ya atau mind mapping. Nah, di situ macam-macam bentuknya. Yang jelas dia itu terdiri dari judul di tengah, kemudian ada cabang-cabangnya, tergantung kita mau buat berapa cabang, kemudian ada anak-anak cabangnya. Nah, yang paling menarik dalam mind mapping ini adalah ada gambar ya, ada gambar. Gambar ini bisa replace tulisan gitu. Kalau ada gambar berarti juga ada warna. Nah, jadinya ya nggak usah kita langsung lihat mind mapping ya, dalam bayangan kita aja udah oh iya, mind mapping itu sebetulnya media yang bagus untuk belajar untuk anak-anak kita. Oke, nah sampai di mana tadi? Ya, membuat contoh. Nah, di situ aku buat contoh untuk anakku. Kebetulan dia mencatat ada 7 poin saat tadi disuruh mencatat, dia mencatat ada 7 poin. Nah, 7 poin itu berarti ada 7 cabang. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Oke. Ya, ada 7 poin. Nah, setiap dari 7 cabang itu aku berikan lagi panah-panah untuk memperjelas. Nah, nggak kelihatan ya. Oke. Nah, ini hasil akhir yang aku bantu buat anakku. Tuh ya, nggak bagus-bagus amat sih, tapi keseluruhan dari ini itu melibatkan dia. Jadi tulisannya ya harus kecil-kecil ya, karena kertas yang aku gunakan kecil. Nah, memang akhirnya
kita yang ngebantu juga dituntut untuk bisa memposisikan semua tulisan, semua informasi pada komposisi yang pas. Jadi nggak terlalu penuh di samping, nggak terlalu penuh di atas, nggak terlalu penuh di bawah, tapi sebisa mungkin kita buatkan yang kira-kira itu rata ya penempatannya. Nah, kalau dilihat dari yang aku contohkan buat anakku ini ya, aku pikir cukup rata. Oke. Cukup dijadikan contoh. Oke. Nah, tandanya apa kalau ini cukup bagus? Tandanya dia senyum atau dia tetap manyun. Kalau dia senyum berarti ini sudah cukup membantu. Nah, kalau sudah begini, tentunya dia bisa mencontoh dari apa yang sudah aku buat ya moms ya. Berikutnya aku buatkan kurang lebih posisinya sama, tapi kita hilangkan teksnya, kita hilangkan tulisan-tulisannya. Akhirnya hanya seperti ini. Tuh. Oke. Ya, hanya seperti ini. Kemana tulisannya? Nanti dia akan. Nah, disinilah bagian dia untuk mengingat kembali apa yang tadi sebelumnya didiskusikan sama mamahnya. Jadi, dalam proses pengisian mind mapping ini, dia pertama kali tidak melihat mind mapping contoh mamanya. No. Dia harus berusaha mengingat apa ya kira-kira, hanya bermodalkan catatan yang pertama dia buat. Ingat, di awal dia membuat catatan. Dari situ, kalaupun ada kurang-kurang, ya nggak apa-apa. Nanti pada akhirnya kita yang bantu untuk membetulkan ya, atau minimal menyamakan dengan contoh yang di awal tadi. Seperti itu. Nah, kalau dia berhasil mengisi kembali apa yang harus diisi di template yang sudah dibuatkan ini, oke, berikutnya adalah mewarnai. Nah, nanti akan aku tunjukkan ya moms hasil akhirnya seperti apa setelah nanti dia mengisi dengan lengkap, kemudian dia mewarnainya. Oke, baby, ayo, nggak boleh ngelihat ya. Mana jempolnya? Tuh, dalam proses ini dia sedang mengingat-ingat apa ya yang tadi udah didiskusikan. Selesai juga. Nah, ini hasil akhirnya. Yang jelas ini kolaborasi ya, bukan dia sendirian. Tapi intinya dia belajar, dia berlatih, dan dia mau. Oke, tos dulu dong. Jadi besok-besok kalau ada tugas mind mapping nggak usah takut ya. Ya, nggak usah manyun, nggak usah manyun. Oke, tunjukin tuh contoh hasil akhirnya kayak apa. Gimana perasaan Ebi? Seneng. Ya. Warna-warnanya suka nggak? Iya. Oke, Mom, semoga tips-tips barusan, share aku barusan bermanfaat ya, dan bisa diterapkan juga di rumah. Bye, see you on the next vlog.